juga, nilainya bagus-bagus, tapi kok ke sekolahnya terlambat. Itu alasannya apa? Oke, Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. dan berdoa. Kalau teman-temanmu sudah selesai berdoa sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, terus kamu minta izin ke guru yang pertama buat masuk. gitu minta izin ya, minta maaf. Jadi dimaafkan nggak? Biasanya dimaafkan. Tadi kamu sudah menerapkan itu apa belum? Sudah ya, boleh masuk sama gurunya. Karena memang kamu juga punya nilai plus, ya kan? Kamu nggak pernah nakal-nakal apa gitu. Tapi di sini catatannya hanya sering nggak nakal. Sekarang untuk kedepannya, biar nggak terlambat Bukalah lagi, matamu, apa yang harus kamu saatnya meraih mimpimu. lakukan? Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Ini saya akan mencoba berbagi pemahaman dan pengalaman mengenai budaya positif dalam rangka proses saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Dalam aksi nyata ini ada yang melatar belakangi saya, diantaranya yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa Ki Hajar Dewantara menjelaskan pendidikan itu hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga dapat menuntun siswa sesuai dengan kodrat yang ada pada mereka masing-masing untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Selain filosofi Ki Hajar Dewantara, ada juga di sini nilai dan peran guru penggerak. Untuk nilai guru penggerak ada 5 poin di sini. Yang pertama, sebenarnya ini bukan hanya nilai dan peran seorang guru penggerak menurut saya, tapi ini nilai dan peran ini harus ditanamkan dalam setiap guru. Jadi semua guru itu harus mampu memiliki nilai-nilai ini. Yang pertama yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid, yang kedua mandiri, yang ketiga reflektif, inovatif, dan yang terakhir kolaboratif. Untuk selanjutnya ada peran seorang guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran.
Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain. Yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Dan yang terakhir, mewujudkan kepemimpinan murid. Untuk latar belakang yang ketiga, di sini ada visi sekolah, di mana visi sekolah itu merupakan gambaran ideal sekolah, inspirasi bersama yang ingin diwujudkan oleh sekolah tersebut, dan mendorong semua orang untuk bergerak mencapai tujuan visi yang akan terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Untuk yang terakhir di latar belakang ini ada budaya positif di sini. Jadi budaya positif itu merupakan pembiasaan-pembiasaan positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Untuk selanjutnya, tujuan dalam berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif ini, yang pertama yaitu mewujudkan pembelajaran yang interaktif dan menarik. Yang kedua, ada mewujudkan budaya positif melalui keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Jadi nanti di sini kita coba belajar memahami apa itu keyakinan kelas dan bagaimana penerapan segitiga restitusi. Untuk tolak ukur dalam kegiatan ini, proses pembelajarannya interaktif dan menarik. Yang kedua, terciptanya budaya positif melalui keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Lini masa di sini yaitu sosialisasi tentang materi budaya positif untuk diimbaskan ke rekan-rekan sejawat, seperti yang telah saya lakukan saat ini. Yang kedua yaitu proses pembuatan keyakinan kelas. Yang ketiga, penerapan segitiga restitusi di sekolah. Untuk dukungan yang saya butuhkan di sini yaitu dukungan dari seluruh warga sekolah guna mendukung terwujudnya budaya positif di sekolah. Adapun konsep budaya positif, yang akan saya paparkan di sini, yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua ada teori motivasi. Di sini ada termasuk hukuman, penghargaan. Terus yang ketiga ada keyakinan kelas, ada juga kebutuhan dasar manusia. Terus di sini nanti poinnya yang kita tekankan di sini yaitu 5 posisi kontrol, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Nah, yang pertama untuk disiplin positif, kita kan sudah sering ya kalau dengan kata-kata disiplin itu kan kita sudah nggak asing. Jadi disiplin itu di sini sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Disiplin positif juga merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Jadi di sini dengan disiplin positif itu kita membiasakan peserta didik untuk atau menunjukkan motivasi intrinsik dalam dirinya sendiri tanpa adanya mengharapkan penghargaan, ancaman, atau hukuman dari gurunya. Untuk selanjutnya ada nilai kebajikan. Nilai kebajikan sendiri itu merupakan nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai kebajikan di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila. Yang kedua ada program PYP, Primary Years Program. Dan yang ketiga adalah keterampilan hidup atau life skill. Untuk selanjutnya, kita lanjutkan ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, di sini
ada motivasi. Motivasi itu ada dua. Ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Nah, di sini kalau selama ini saya menjadi guru, itu kan rata-rata seorang, tapi setelah saya mengikuti guru penggerak ini, saya ada ilmu baru di sini, bukan berupa hukuman, tapi di sini nanti ada yang namanya konsekuensi, sama ada yang namanya restitusi. Jadi nanti kita akan belajar apa itu konsekuensi, apa itu restitusi, dan apa itu hukuman. Jadi nanti dari ketiganya itu berbeda. Nah, di sini apa beda hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Yang pertama, hukuman itu dilaksanakan secara langsung, jadi tiba-tiba gitu, spontan gitu ya kalau hukuman. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan bersifat satu arah. Jadi bersifat satu arah itu hanya dari gurunya saja. Jadi keinginan menghukum itu hanya dari gurunya saja. Terus hukuman itu biasanya cenderung bersifat fisik atau psikis. Yang kedua ada konsekuensi. Kalau konsekuensi itu apa? Konsekuensi itu sudah direncanakan atau disepakati sesuai peraturan. Jadi kita dan peserta didik kita sudah bisa menyepakati terlebih dahulu, nanti jika ini dilanggar, kesepakatan apa yang harus kita lakukan. Jadi enggak secara langsung atau tiba-tiba seperti hukuman tadi. Terus konsekuensi itu juga murid merasa atau murid tetap dibuat tidak nyaman, tetap sih untuk masalah tersebut agar tidak terulang kembali. Nah, sekarang kita ke keyakinan kelas. Kalau dulu saya waktu menjadi guru itu saya belum tahu apa itu keyakinan kelas. Jadi yang saya tahu itu peraturan kelas. Nah, sekarang mengapa kok sekarang itu keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mungkin di sini ada yang tahu mengapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nggih, Bu Dwi Rahayu, monggo. Menurut saya, kalau peraturan kelas biasanya guru lebih banyak mengambil keputusan, tapi kalau keyakinan kelas itu kesepakatan antara guru dengan siswa, sehingga kalau ada yang dilanggar dari kesepakatan tersebut, maka konsekuensinya juga dicantumkan dalam keyakinan kelas tersebut. Mungkin beda tipis dengan tadi konsekuensi mungkin ya. Kalau menurut saya itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dwi Rahayu. Jawabannya sangat bagus, nggih Bu. Nggih, benar sekali kalau peraturan itu cenderung dibuat oleh gurunya masing-masing. Kalau keyakinan kelas kita sepakati dari peserta didik dan gurunya. Monggo mungkin ada yang mau menambahkan lagi. Bu Irma, silakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi menurut saya keyakinan kelas ini lebih ke arah kalimat-kalimat positif. Jadi untuk membuat keyakinan kelas diperlukan kalimat-kalimat positif yang akhirnya anak-anak sendiri juga termotivasi dengan kesepakatan kelas yang disepakati bersama antara wali kelas dengan murid. Selain itu juga mereka tidak merasa dipaksa-paksa untuk melakukan sesuatu yang tidak karena kesepakatan di dalam sebuah kelas tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Irma. Nah, memang benar apa yang disampaikan Bu Dwi Rahayu sama Bu Irma. Ya, jadi keyakinan kelas itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang diberikan oleh gurunya yang mengatur mereka harus berperilaku begini atau begitu yang membuat mereka tidak nyaman dan terpaksa. Jadi kita buat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya. Nah, untuk keyakinan kelas di sini ada ciri-cirinya. Yang pertama yaitu bersifat abstrak, yang kedua berupaya pernyataan universal, yang ketiga dibuat dengan pernyataan positif. Jadi di sini untuk ciri-cirinya dibuat dengan pernyataan positif sesuai yang dijelaskan oleh Bu Irma tadi. Terus keyakinan kelas itu juga sedikit saja agar mudah diingat. Kata-katanya nggak usah terlalu panjang. Terus
ciri-cirinya lagi yaitu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi keyakinan kelas yang dibuat itu real sesuai dengan keadaan kelas masing-masing. Terus yang terakhir yaitu semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi dalam membuat keyakinan kelas itu diusahakan semua siswa berpartisipasi dalam membuatnya. Dan nanti terakhirnya juga kalau di SD itu biasanya diberikan tanda tangan satu kelas gitu ya. Kemarin juga ada yang di tingkat SMP itu juga gitu, semuanya tanda tangan, ada yang pakai sidik jari, ada yang tanda tangan langsung, boleh bebas untuk itu. Nah, ini untuk keyakinan kelas. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia nih, bukan kebutuhan dasar murid. Jadi kita semua juga membutuhkan ini 5 kebutuhan dasar ini. Yang pertama ada kebutuhan dasar bertahan hidup. Di sini ada contohnya untuk kebutuhan dasar bertahan hidup yaitu makanan, pakaian, kesenangan, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua ada cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang ini diantaranya mencakup rasa diterima, dipedulikan, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Biasanya kalau kita menganalisis kenakalan-kenakalan murid kita, biasanya mereka itu kebutuhan dasar yang belum terpenuhi itu di poin cinta dan kasih sayang. Jadi mereka itu mungkin selama di rumah merasakan kurang kasih sayang dari orang tua, jadi di kelas mereka agak resek sama teman-temannya. Nah, yang ketiga kebutuhan dasar manusia yaitu penguasaan. Penguasaan di sini mencakup harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui atau didengar. Banyak juga murid-murid kita yang merasa kebutuhan dasar tentang penguasaan ini belum tercukupi di rumah. Jadi dia merasa ingin dihargai, merasa ingin dianggap gitu ya. Jadi seolah-olah biasanya itu kalau di kelas itu hiperaktif banget biar diperhatikan sama gurunya. Terus untuk kebutuhan dasar manusia yang keempat, di sini ada kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir ada kesenangan di sini. Kesenangan itu banyak juga ini dari peserta didik kita yang masih sangat membutuhkan kesenangan di sini. Kesenangan di sini contohnya bermain, humor, antusiasme maupun tertawa. Nah, ini poin selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol itu apa sih di sini? Ya, jadi untuk posisi kontrol ini menurut Diana Gosen dalam bukunya Restitution, Restruction School Discipline, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seseorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Mengetahui 5 posisi kontrol ini, kan sebelumnya ini juga sudah ada di PMM kita ya, 5 posisi kontrol. Banyak juga video-video yang menjelaskan tentang 5 posisi kontrol ini. Tapi mungkin kalau kita belum pernah mengalaminya secara langsung itu kurang mengena gitu ya. Jadi setelah saya mengikuti program proses guru penggerak ini, saya beberapa kali menerapkan 5 posisi kontrol di sini. Jadi saya kalau di rumah itu kalau sama anak saya kadang ya, jadi saya bawa ke posisi kontrol yang ada di sini, mungkin sebagai teman atau sebagai manajer gitu. Kadang menghukum juga masih sih, padahal itu kan harusnya nggak boleh ya. Tapi kadang kita refleks. Sama murid juga gitu. Meskipun kita sudah tahu bahwa posisi kontrol di sini yang baik itu misalkan pemantau dan manajer, tapi kita kadang sebagai manusia nggak bisa dipungkiri, kita kadang masih tetap refleks gitu ya, menghukum, karena sering dikit-dikit dihukum gitu. Jadi ya sudah, kita sebagai guru pun masih ingat-ingat masa lalu kita, jadi kayaknya nggak bisa lepas gitu ya, tapi kita cobalah bersama-sama untuk menghilangkan posisi menghukum di sini, kita ganti ke posisi yang terbaik dalam mendidik anak-anak. Nah, di sini ada contoh. Yang pertama, untuk posisi menghukum, berikan contoh kata-kata apa gitu yang dikeluarkan seorang guru gitu. Oh, seperti itu ternyata menghukum gitu. Berdiri depan kelas, Bu.
Contoh hukumannya ya berdiri di Suruh depan lari. kelas, berlari, ya benar. Biasanya itu guru itu biasanya gini, patuhi aturan saya, awas kalau kamu nggak mematuhi aturan saya, kan gitu biasanya ya. Nah itu salah satu ciri-ciri itu mau dihukum itu biasanya. Nah yang kedua ada pembuat merasa bersalah. Nah kalau untuk pembuat merasa bersalah di sini biasanya gini kalimatnya, ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Biasanya awalnya gitu. Atau gini, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu biar kamu nggak terlambat gitu. Jadi seolah-olah anak itu, aduh, kasihan ya bapaknya ya. Jadi merasa dirinya itu bersalah. Aduh, saya sudah membuat kesalahan, kasihan bapaknya nanti dimarahi sama kepala sekolahnya. Nah, gitu contoh membuat merasa bersalah. Nah, yang ketiga ada teman di sini, ada posisi teman di sini. Posisi teman itu contohnya gini, ayo bantulah demi ibu ya, kamu jangan terlambat-terlambat lagi. Atau gini, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Seperti itu contoh teman. Jadi kita kayak akrab gitu ya sama anak-anak, namun tetap berupaya mengontrol murid untuk itu tetap menghormati kita juga. Yang keempat ada pemantau di sini. Pemantau itu seolah-olah kayak detektif gitu ya Bu Irma ya. Memantau kan berarti mengawasi ya. Jadi mungkin Iya. apa ya contohnya untuk memantau itu? Kalau memantau mungkin setiap ada anak yang lewat yang biasanya bandel itu dilihatin. Ayo, Mang mari lapo gitu. Jadi Bu Irma, contohnya Bu Irma tahu loh tadi kamu ngapain aja. Ayo ngaku, Mang mari lapo ae gitu. Contohnya kalau Kayaknya ke gitu ya. Padahal gurunya iya. belum tahu ya. Jadi Iya seolah-olah sama. tahu apa aja yang dilakukan sama Terus lagi si A Oke, lagi, Bu si Vivi, A monggo. lagi. Ya kan yang mantau, kok kamu lagi? Kamu lagi? Oh ini pengalaman ini Bu Vivin ya. Ya, selalu terpantau, kok kamu Bu lagi? Vivin Itu ada. lagi. Padahal sekali dua kali ya Bu Vivin ya, tapi kenanya terus ya. Iya, Dipantau terus sama guru. jadi generalisasi akhirnya. Satu untuk semua, satu kelas jadi kena biasanya. Oh, arek tuh G, kamu lagi. Satu yang nakal, lainnya ikut kena. Oke, kalau Bu Vivin sendiri tuh kira-kira dari kelima posisi kontrol ini yang sering Bu Vivin lakukan yang mana ya Bu ya? Yang teman. Posisi teman. Kenapa Bu Vivin kok lebih cenderung ke posisi yang teman? Karena mereka lebih terbuka kalau kita ambil posisi sebagai teman. Jadi kalau terbuka itu komunikasinya enak. Tapi kadang kalau kita sebagai posisi teman gitu, ada nggak ya perasaan dari Bu Vivi nanti saya tetap dihargai nggak ya sebagai guru? Nah, Atau itu mereka takut gitu nggak sama saya gitu Bu Vivin? dampak negatifnya itu ya, kadang anak-anak jadi ngelunjak. Iya. Kalau yang lain mungkin Bu Dwi Rahayu atau Miss Aida mungkin sharing-sharing di sini dari kelima posisi kontrol itu apa sih yang sering saya lakukan sama muridnya gitu. Kalau saya lebih ya sering seperti Bu Vivin sebagai teman, terutama karena mungkin salah satu misi saya untuk mengetahui karakter masing-masing anak, karena kalau saya tidak mengetahui satu persatu karakter anak-anak, saya nggak akan bisa mencari solusi dari karakter yang beraneka ragam, apalagi kelas 7 itu kan masih transisi dari SD ke SMP, itu masih kekanak-kanakan sekali dan butuh perhatian yang ekstra, apalagi sebelumnya riwayat mengenali sosok mereka itu tidak ada dari kecuali kalau kelas 8 ya mungkin kita bisa merekam jejak mereka dari wali kelasnya yang kelas 7. Tapi kelas 7 kan kalau dari SD kita juga kurang informasi, sehingga lebih ke sebagai
posisinya sebagai teman, tetapi ya seperti itu tadi kata Bu Vivin, agak ngelunjak, kadang namanya anak-anak, kadang ya ada ngalemnya, kadang ngerangkul ke saya. Jadi ya begitu itu, karena mungkin merasa nyaman begitu ya untuk sering sharing. Terus apalagi ada perempuan yang kelas 7 itu mulai puber, jadi saya harus terjun ke dalamnya untuk mengetahui bagaimana untuk misalkan kalau ada kesulitan pembelajarannya atau apa, seperti itu kalau saya. Oke, Bu Dwi. Benar sekali, Bu Dwi. Jadi, kalau menghadapi anak kelas 7 itu ya, mereka kan masih manja-manjanya ya. Kalau sama wali kelas nih, ngalem-ngalemnya gitu, Bu. Ya. Jadi, Iya benar betul. memang sepertinya posisi teman itu sangat cocok. Sangat cocok sekali. Ya. Jadi, memang kita kan melaksanakan pembelajaran itu harus benar-benar sesuai dengan kebutuhannya murid kita. Jadi, memang kita harus mengetahui dulu latar belakangnya murid itu seperti apa, agar kita bisa merangkul mereka lah, setidaknya kita bisa memahami mereka dan kita bisa memberikan pembelajaran yang benar-benar bermakna buat murid-murid kita semuanya. Baik, saya lanjutkan di posisi yang terakhir, Ge. Ada posisi manajer di sini. Mungkin di sini ada yang sudah pernah menerapkan posisi manajer, ada yang pernah berpengalaman menerapkan posisi ini. Monggo kita sharing-sharing di sini, kita cerita-cerita. Oke, monggo Bu Irma. Oke, jadi dari pengalaman saya pribadi kalau menggunakan dengan posisi control manager itu memang jauh lebih mengena ke anak-anak. Jadi mulai dari proses restitusinya, terus kesepakatan kelas. Jadi mengulang dua hal ini bisa membuat posisi guru ini berada pada posisi manajer. Jadi bukan membuat mereka merasa bersalah, bukan menodong mereka dengan cara dipantau terus, tapi mereka dengan sendirinya akhirnya bisa menyadari apa sih kesalahanku, kenapa kok aku ditegur, kenapa kok aku diingatkan. Jadi mereka bisa mengingat itu melalui keyakinan kelas yang sudah disepakati mereka sendiri. Dengan restitusi juga akhirnya jauh lebih humanis. Jadi anak-anak ini merasa jauh lebih dihargai dan merasa, oh ternyata kalau diperlakukan seperti ini tuh lebih nyaman gitu di sekolah begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Irma. Jadi benar, Ge. Memang penerapan manajer ini kalau sering-sering kita lakukan gitu, mungkin lama-lama anak-anak juga sungkan-sungkan sendiri ya Bu Irma ya. Sering-sering diingatkan gitu, mungkin nanti ketemu lagi, aduh nanti saya diajak ngobrol lagi nih, diingatkan lagi nih, malu saya. Bisa jadi kan gitu. Makanya Pak Rejo itu bilang, kalau ada anak yang nakal gitu, diingatkan lagi, ditegur lagi gitu kan. Kita memang nggak boleh menghukum di sini ya Bu ya. Alhamdulillah dari 5 posisi kontrol ini tadi kebanyakan dari teman-teman semua banyak yang menerapkan posisi teman, pemantau sama manajer. Untuk menghukum di sini alhamdulillah nggak ada yang sering menghukum ya ibu-ibu ya, bapak-bapak. Kayaknya yang guru olahraga biasanya yang hobinya menghukum ini. Baik, sekarang kita coba tebak ya. Posisi kontrol apakah aku? Nah, di sini coba kita menebak-nebak posisi. Yang pertama di sini nanti yang bisa jawab langsung raise hand ya. Nanti dapat hadiah. Ini hadiahnya, sudah saya bawakan. Oh. Ya. Oke, hadiahnya ini hanya sekedar motivasi ya. Jangan nanti kalau nggak dapat hadiah terus langsung keluar dari Zoom-nya, jangan gitu ya ibu-ibu ya. Nah, coba ini yang pertama. Posisi kontrol apakah aku jika seorang murid itu disuruh menulis istighfar 1000 kali? Nah, Bu Irma, ya silakan Bu Irma duluan. Penghukum, Bu. Posisi penghukum. Oke, benar sekali Bu Irma. Hadiahnya diambil besok ya Bu ya. Siap. Bisa milih nanti kalau nggak cocok bisa request. Oke, yang selanjutnya, yang kedua, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya.
Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi ya, dan jangan diulangi lagi. Nah, ini kira-kira posisi apa ya? Monggo yang lain. Bu Dwi Rahayu, monggo Bu Dwi. Ya, monggo Bu Dwi. Sebagai pengontrol. Sebagai Pengontrol? Nggak yakin. pengontrol itu gimana Bu Dwi? Pemantau ada? Pemantau dah? Oh iya, pemantau. Salah ya mungkin. Pemantau. Mungkin yang lain? Bu Vivin ini biasanya kalau ada hadiahnya semangat loh Bu Vivin ini. Nggih, monggo Bu Irma. Apakah posisi pemantau di sini sudah cocok nggih? Iya, itu lebih ke konsekuensi. Kalau lebih ke konsekuensi berarti kita menggunakan posisi manajer ya Bu ya? Iya, Iya. bisa masuk ke manajer itu kalau Nggih. konsekuensi. Benar sekali. Jadi ini lebih ke konsekuensinya. Jadi posisinya yang paling tepat itu di sini adalah posisi manajer. Bapak Bu Dwi ya, masih ada dua Masih ada masih lagi ada Bu Dwi. dua posisi di sini Bu Dwi. Masih ada dua kasus Bu Dwi. Nah, yang kasus Lebih ketiga di sini gini, ayolah ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya, sekali ini aja. Ya, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nah, tadi saya sudah buat contoh di sini. Kira-kira ini posisi apa ya? Ya, Miss Aida, silakan. Kayaknya posisi teman ini, Bu. Nah, benar sekali ini ya. Jadi bahasanya itu memang apa ya, lebih Bahasa besti. bahasa besti. Iya, Miss Aida benar sekali. Terima kasih, Miss Aida. Oke, yang terakhir, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kalau kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu kira-kira posisi apa ya? Miss Aida lagi? Duh, ternyata belum saya matikan itu tadi. Dan diborong juga nggak apa-apa, Miss. Jawab semuanya nggak apa-apa kok. Astaga. Manajer nggak sih itu? Manajer apa pemantau ya? Pemantau, ah? Kamu tahu kesalahanmu. Jadi ada di sini kira-kira bagaimana kalau kamu memperbaiki kesalahanmu. Ya benar Miss Aida, ini posisi manajer. Boleh dua deh, Kita dapat dua. Itu mah Wah, dapat 2 double. Oke, nanti saya di Japri ya Miss ya, diingatkan ya. jaluk sing gede, Miss. Gak kuat gowo nih. Kuat lah, saya nggak ya gede kok. Aku sih nggak kuat Miss. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang materi selanjutnya di sini ada segitiga restitusi. Saya juga baru tahu segitiga restitusi itu waktu buka PMM itu. Tapi belum dong, apa sih segitiga restitusi itu? Terus untuk apa gitu. Ternyata segitiga restitusi itu ada hubungannya sama 5 posisi kontrol tadi. Jadi kita dalam menghadapi masalah atau kenakalannya anak-anak itu kita diharapkan bisa menerapkan segitiga restitusi ini sekaligus dengan 5 posisi kontrol tadi. Jadi segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di segitiga restitusi, namanya segitiga itu berarti kan ada 3 tahapan di sini ya. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas,
Ini ada contohnya, nanti saya jabarkan lagi. Terus yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Jadi kita memvalidasi bahwa tindakan mereka itu kurang benar, terus harusnya bagaimana gitu. Terus yang ketiga yaitu ada menanyakan keyakinan. Nah, untuk penjelasan selanjutnya, nah ini menstabilkan identitas. Ini langkah yang pertama di segitiga restitusi. Menstabilkan identitas itu contohnya gini. Misalkan kita lagi manggil anak gitu ya, kita manggil anak si A habis berbuat masalah gitu. Terus kita tanya, kita ajak ngobrol-ngobrol. Nah, kalimat-kalimat dalam menstabilkan identitas itu diantaranya ini, ada ini. Ya, misalkan berbuat salah itu wajar, atau tidak ada manusia yang sempurna. Itu buat pengantar kita ya, buat pengantar kita untuk mengorek keterangan dari murid tadi. Terus ada juga gini, ibu atau bapak juga pernah melakukan kesalahan. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi di sini ibu atau bapak akan mencari solusi dari permasalahan ini. Tuh. Atau juga ada gini, kamu berhak merasakan begitu, merasakan kamu bahwa kamu itu paling benar atau kamu apa gitu. Boleh juga dengan diberikan kalimat seperti itu, kalimat pemantik ini ya. Terus yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah, contohnya gini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita tanya kepada murid, kenapa kok mereka melakukan hal seperti itu. Ada juga gini, padahal kamu bisa melakukan hal lebih buruk dari ini ya. Jadi kayak mancing-mancing gitu, gayanya kayak kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk. Padahal ini tadi sebenarnya sudah buruk gitu. Jadi kalau anak dibuat gitu kan kayak merasa, aduh, saya ini kayak kalau di bahasa Jawa itu dilulu itu kayaknya. Bahasa Indonesianya apa ya? Nah, terus ada juga gini, kamu patut bangga karena melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Jadi misalkan si A melakukan kesalahan, tapi dia merasa ini harus saya itu benar, jadi ini harus benar-benar dilakukan gitu. Jadi mereka meskipun melakukan kesalahan tapi dia tetap bangga gitu dengan kesalahannya. Terus yang terakhir ada gini, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Kebanyakan kan mereka gitu melakukan kesalahan untuk mempertahankan sesuatu darinya. Padahal harusnya ada solusi lain tanpa harus melakukan suatu tindakan yang tidak benar. Nah, setelah validasi tindakan yang salah ini, kita di sini menanyakan keyakinan kepada murid kita. Kita bisa menanyakan apa keyakinan kelas kita, atau nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Dan juga seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Dan terakhir biasanya kita tutup dengan kata-kata kamu ingin menjadi orang yang seperti apa ya, gitu. Jadi dipancing-pancing gitu ya, biar anaknya juga tahu cita-cita saya itu apa sih, ke depannya saya mau jadi apa sih. Kalau saya nakal kayak gini, terus saya bisa enggak ya memenuhi cita-cita saya. Nah, mungkin seperti itu, ya. Nah, di sini coba kita praktekkan segitiga restitusi ya. Coba kita praktekkan bersama-sama. Di sini ada satu kasus. Kasusnya begini. Pada hari Jumat, ada laporan dari guru ke wali kelas bahwa Galang yang merupakan siswa di kelas 9C dalam seminggu ini sering terlambat masuk kelas di jam pertama. Jadi kalau dia terlambat masuk kelas di jam pertama, kemungkinan juga dia datang ke sekolahnya terlambat. Nah, Bu Khadijah sebagai wali kelas Galang merasa kaget atas laporan tersebut karena Galang itu merupakan salah satu siswa yang rajin dan pandai di sekolah. Nah, mungkin di sini ada yang mau mempraktekkan segitiga restitusi dengan 3 langkah tadi. Monggo, siapa yang berkenan? Jadi sini seolah-olah berperan gitu ya, bermain peran di sini. Jadi nanti kita panggil muridnya, mungkin jadi ada 2 orang di sini yang bermain peran, ada guru sama murid. Oke, Bu Dwi Rahayu. Monggo. Nah, yang pertama dilakukan seorang guru dengan bertanya pada si Galang tersebut,
Apa Galang? Kenapa kok terlambat? Biasanya kamu jarang loh terlambat. Terus kalau dia mau bercerita, kita motivasi. Kita motivasinya dengan begini. Sayang loh kalau kamu terlambat karena selama ini prestasimu baik, apalagi kalau didukung dengan kedisiplinanmu, dengan tidak pernah terlambat. Tolong jangan diulangi lagi ya, karena memang mungkin kamu punya alasan yang pasti, punya alasan yang tepat sehingga kamu terlambat. Cobalah bercerita pada ibu bagaimana apa yang menyebabkan kamu terlambat gitu. Barangkali dengan kamu bercerita, kamu bisa ibu akan bisa mencari solusi yang terbaik sehingga bisa mengatasi agar tidak terlambat lagi. Itu yang bisa dilakukan dengan segitiga apa namanya tadi restitusi tadi. Restitusi. Iya, Nggih. Terima kasih Bu Dwi. sama-sama. Penerapannya sangat bagus. Nggih, monggo mungkin yang lainnya ada yang menerapkan lagi. Bu Irma, silakan. Menambahkan saja dari yang Bu Dwi sudah mantap jawabannya. Jadi untuk lebih meyakinkan murid ini sebaiknya diingatkan kembali dengan keyakinan kelasnya. Kan di kelas tadi sudah membuat keyakinan kelas bersama. Jadi dengan keyakinan kelas tersebut si Galang ini otomatis, oh iya ya, aku biasanya udah nggak pernah terlambat, kok aku terlambat lagi. Jadi mungkin dia lupa dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama. Jadi bisa diingatkan kembali. Jadi segitiga restitusi ini jika digabungkan dengan posisi kontrol, dengan keyakinan kelas, dengan budaya positif di dalam kelas pasti akan jauh lebih menghasilkan keputusan terbaik untuk murid begitu. Bu Dija, terima kasih. Nggih, terima kasih Bu Irma. Memang benar sekali nggih Bu Irma, dari keempat poin tadi nggih. Budaya positif, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol sama segitiga restitusi. Kalau kita bisa menerapkan itu, kita akan menghasilkan peserta didik yang benar-benar mencerminkan profil pelajar Pancasila gitu ya. Tapi memang di sekolah kita mungkin agak susah gitu ya Bu ya. Memang mungkin kalau di sekolah kita memang butuh tenaga ekstra buat melatih anak-anak menuju ke situ gitu. Tapi ya gimana lagi, memang ini harus kita laksanakan sebagai pendidik zaman now gitu Bu. Jadi ini memang harus berkali-kali mengingatkan anak-anak dan berkali-kali kita harus mencoba mempraktikkan ini semua dan membuang apa ya, buang posisi-posisi yang enggak benar lah gitu. Kita harus benar-benar move on dari yang pembelajarannya sudah. Iya, benar Bu. Jadi ini kalau pengalaman saya pernah mendengar dari seseorang itu, kita sebagai guru itu utamanya wali kelas harus punya kartu as. Jadi untuk membuat murid-murid ini bisa terus mengikuti semua keyakinan yang sudah dilaksanakan itu harus punya kartu asnya. Jadi mereka otomatis manut gitu kira-kira. Boleh saya menambahkan? Enggak Bu. Kalau misalkan melanjutkan dari Bu Irma, memang betul harus memiliki kartu as ya untuk mengunci agar anak-anak itu membudayakan sikap yang positif. Tetapi kadang juga ada mungkin kalau dipikirkan efek negatif dengan kita memiliki kartu as dari setiap siswa kita. Mungkin segi negatifnya bisa merasa tertekan bagi siswa tersebut. Jadi melakukannya tidak dengan ikhlas begitu. Ya, mungkin ya itu kemungkinan kecil tapi ada mungkin seperti itu. Tapi memang kita harus memiliki kartu as, betul yang dikatakan Bu Irma. Itu saja, matur nuwun. Oke, terima kasih Bu Dwi masukannya. Monggo mungkin ada tambahan dari yang lain.
Dari contoh yang dipraktekkan Bu Dwi Rahayu sama Bu Irma tadi, ini saya juga sudah mencoba menerapkan praktek segitiga restitusi ini sesuai kasus ini dengan salah satu murid dari SMP 3. Jadi di sini saya coba berkomunikasi dengan Galang, saya coba manggil dia dan kita benar-benar mempraktekkan segitiga restitusi. Ini ada sedikit video dari hasil praktek saya. Ya memang saya bukan ahlinya dalam bermain peran ya di sini. Jadi masih kaku mungkin. Saya sama Galang sama-sama nggak ada bakat bermain peran di sini. Jadi ya beginilah hasilnya. Monggo bisa dilihat sebentar buat referensi saja. Nah ini. Selamat pagi Galang. Pagi. Kamu tahu nggak kenapa Bu Khadijah panggil di ruangan ini? Nggak tahu ya? Oke. Kira-kira kamu hari ini merasa melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran atau apa gitu mungkin? Kesalahan. Oh iya, tadi saya datang terlambat. Datang terlambat, ya. Kamu tadi sampai sekolah jam berapa? Jam 7. Jam 7. Padahal seharusnya kita masuk sekolah jam 6.45. Baik, Galang. Jadi kan gini, semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Bu Khadijah sendiri sebagai guru pasti pernah juga datang terlambat, ya. Murid-murid yang lain juga pasti pernah datang terlambat. Nah, kamu kan sudah yakin kamu melakukan sebuah kesalahan. Kira-kira keyakinan kelas apa yang merasa kamu langgar? Kami datang tepat waktu. Datang tepat waktu, atau itu namanya apa? Disiplin. Disiplin. Berarti disiplin kamu kurang atau sudah cukup? Kurang. Masih kurang ya, untuk hari ini masih kurang. Jadi seperti ini, Bu Khadijah dari kemarin ya, dalam minggu ini sering dapat laporan kalau Galang sering terlambat masuk ke kelas jam pertama. Berarti kan karena memang terlambat masuk ke sekolahnya, ya kan? Nah, sekarang saya tanya, alasannya kenapa kok bisa sampai kamu datang terlambat? Padahal kamu kan di sini termasuk anak yang rajin, ya, pinter juga, nilainya bagus-bagus. Tapi kok ke sekolahnya terlambat? Nah, itu alasannya apa? Biasanya sih karena main game. Oh, kamu suka game? Oke, kamu main game. Terus Tidurnya ke malaman. tidurnya terlalu malam. Ada lagi? Bangunnya kesiangan. Bangunnya kesiangan. Emang kamu nggak dibangunkan sama ibumu? Dibangunkan. Tidur lagi. Kita tidur lagi, gak mau bangun, gitu ya. Oke. Terus kalau kamu tadi sudah terlambat di sekolah ya, kan di kelas kita kan sudah ada kesepakatan, ya, ada kesepakatan kelas sama ada konsekuensinya. Nah, konsekuensi apa yang kamu ambil, yang telah kamu lakukan untuk menebus kesalahan kamu tadi? Berdiri saat teman-teman sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya Dan berdoa. Nah, mohon maaf tadi ada sedikit kendala di internetnya, nggih. Jadi itu tadi sekilas tentang
praktek segitiga restitusi yang saya terapkan bersama salah satu murid saya. Jadi saya sendiri meskipun sudah mempelajari ini, saya rasa praktek saya itu juga belum sempurna. Jadi kayak masih loncat-loncat gitu. Harusnya ini dulu gitu ya. Namanya manusia kan nggak ada yang sempurna gitu. Nah, mungkin dari sini ada saran-saran dan masukan atau apa tentang praktek segitiga restitusi yang tadi, monggo. Atau sudah cukup semuanya, nggih? Jadi untuk materi budaya positif ini monggo bersama-sama nanti kita perlahan-lahan menerapkan kepada peserta didik kita agar apa yang menjadi kebutuhan mereka selama proses pembelajaran itu juga dapat dipenuhi dengan baik. Nah, untuk sesi selanjutnya di sini ada sedikit refleksi ya. Mari kita merefleksi kegiatan ini tadi dengan mengisi beberapa pertanyaan di Padlet. Untuk linknya saya share di chat ya. Monggo bisa diisi ini linknya. Untuk Padlet saya berikan waktu sekitar 5 menit untuk mengisinya. Nah, alhamdulillah di sini sudah masuk jawaban atau refleksi dari teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya nggih buat teman-teman semua yang sudah menyempatkan, sudah mau berbagi dan sharing di sini. Semoga nanti apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin. Amin. Tangan ke